Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ke rumah pohon lagi, dan memang lokasi mau ke rumah pohon itu lewat rumah pohon yang pertama dulu kan. Jadi lokasinya itu lebih dekat dari rumah untuk ke rumah pohon yang pertama daripada yang ke rumah babe. Nah, berhubung aku udah lama banget gak ke rumah pohon yang pertama ini, jadi lokasinya itu memang di gunung kayak gini nih. Dan aku mungkin bakalan mampir sebentar untuk ngeliat apakah masih ada rumah pohon aku, karena kemarin kan sempat ada sedikit problem. Oke guys, jadi aku lagi mampir ke rumah pohon yang pertama untuk ngecek rumah pohon aku, sekalian apa ya, kayak aku mau nyari bahan, siapa tahu di sini ada bahan atau ide-ide untuk di rumah pohon aku yang sebelumnya, di rumah pohon yang kedua atau enggak yang ketiga. Tapi yang ketiga udah aku bongkarin sih setengahnya kemarin. Jalannya udah tertutup banget, capek. Pemandangan dari atasnya cakep. Jangankan dari sini bawah, kita baru naik setengah. Kalau kita udah ke atasnya banget aja itu cakep banget. Nah, aku belum pernah nih explore ke gunung yang ini. Cuman lokasinya rada jauh, jadi aku sulit dibagi waktunya sih dalam hal membagi-bagi waktu. Kita lanjut. Wow. 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 Bagus banget tuh, masya Allah. Bumbunya habis. Jadi tuh di belakang tuh lokasi rumah pohon aku yang pertama, dan udah aku tinggalin hampir setahun karena kan ini lahannya dibuka, terus aku nggak bisa karena terlalu terbuka sih ya, jadi apa ya, terlalu kelihatan dari rumah pohon ke bawahnya. Jadi orang-orang sekitar yang lewat di daerah sini tuh
ngeliat jelas rumah pohonnya, dan takutnya ada orang jahat yang mampir gitu kan. Jadi terpaksa aku tinggalin sini. Dan aku mau ngecek langsung ke lokasi rumah pohonnya. Bagus. Bagus banget. Oh, itu tuh Gunung Solo yang dipakai untuk jadi ini tempat duduk. Kalau yang pernah nonton vlog aku di sini pasti tahu banget. Ini tempat duduk aku biasa kalau misalkan mau masak di sini. Terus ini tempat nyantainya. Nah, ini tangga buat ke atasnya. Tapi ini atapnya udah nggak ada tuh. Karena alang-alangnya itu udah kering kan, karena panas, kena hujan, jadi hancur dia. Tuh. Udah buruk rupa sekali rumah pohonku. Ini aku buatnya waktu tuh naik dari sini ke sini, terus aku ngerayap ke sini untuk menaliinnya di sebagian sini. Tapi aku selalu fokus ke sini. Tuh cantik banget kan? Tuh. Awannya cakep banget, masya Allah. Keren sih. Sumpah keren banget. Tapi ini terbuka tuh. Dari sini ke situ. Terbuka banget kan? Padahal ini tadinya tengah-tengah banget, terus tertutup banget dari bawah tuh nggak kelihatan sama sekali. Nah, di sini lokasi pohon bambunya, tapi sekarang udah jadi kayak gini. Tapi ada nilai plusnya juga sih setelah ditebangin seperti ini. Minusnya kan karena takut apa ya, kayak longsor, bencana alam kayak gitu segala macam. Terus hewan-hewan yang tinggal di sini tuh takut nggak punya lahan dan nyerang warga kan. Memang dari tempat warga tuh jauh nih. Ini kan kayak kebun karet gitu. Tuh banyak banget, jauh. Ini nyempil rumah siapa tuh entah. Jauh kan. Nah, tapi nilai plusnya kita bisa ngeliat pemandangan yang cantik ini, yang kita bisa nikmatin cuman dari atas, tadinya dari atas gunung ini. Tapi setelah ini dibuka, terus kita bisa lihat cukup dari rumah pohon ini aja. Apalagi kalau misalkan naik ke rumah pohonnya kali ya. Bagus banget. Nah, jadi di belakang rumah pohon tuh pemandangan bagus kan. Nah, kesininya itu pun masih bener-bener bagus. Tuh, hutannya lebat lagi. Cuman yang bawah ya sayang sih, kayu besar-besarnya udah pada nggak ada, jadi udah nggak bisa sebagus ini. Cuman di depan rumah pohonnya tuh masih secantik ini. Aku suka deh kalau ngeliat yang kayak ginian. Suka-suka takut. Cantik banget kan? Kalau aku bikin rumah pohon di sini gimana? Bagus sekali ya. Tapi ya itu,
harus nanjak dulu. Bagus sih itu, sumpah bagus banget. Masih cakep, kesana juga masih bagus. Kok beda ya, ini daun alpukatnya bulat, ini daun alpukatnya lonjong. Jadi suka banget tongernya tuh langsung berhenti. Jadi aku tuh sebenarnya masih pengen sih untuk membenahi rumah pohon yang di sini, dibagusin lagi gitu, dirawat lagi. Cuman memang di semua lokasi rumah pohon yang aku pakai tuh enak-enak, tapi ya ada, di setiap ada plus pasti ada minusnya kan. Jadi kalau misalkan di sini tuh lokasinya deket, terus bahannya banyak, bahannya deket juga, bambu di atas ada. Jadi kalau misalkan nebangin bambu tinggal di kayak diprosotin gitu aja, jadi dia turun sendiri tanpa harus kita gotong-gotong gitu. Terus memang minusnya di sini masalah air doang sih. Paling kalau misalkan air kita tinggal bikin kubangan, jadi air hujan itu masuk ke dalam kubangan itu. Terus kalau misalkan rumah pohon kedua kan airnya deket, rumah pohonnya deket, cuman ya itu orangnya udah nggak memperizinkan aku lagi untuk di situ. Terus kalau misalkan di lokasinya Babe, minusnya itu cuman lokasi bambunya terlalu jauh banget, makan banyak waktu dan makan banyak tenaga. Dan kalau misalkan mau di sini juga memang masih mau banget kalau buat aku, tapi apa ya, banyak hal yang harus aku pertimbangkan lagi. Jadi kayak lokasinya udah terbuka, terus harus ngulang dari nol lagi kayaknya kalau misalkan di sini benar-benar dari nol. Jadi nggak mungkin ngebagusin yang ini, harus kita naik lagi ke atas. Jadi kita buka lahan lagi, kayak waktu itu aku buka ini aja sampai seminggu kalau nggak salah, cuma ngebersihin ini. Jadi kayak ini kayak banyak pohon-pohon kecil, ranting-ranting kecil yang kayak apa ya, pohon-pohon yang banyak akarnya gitu, kayak ngegantung-gantung tuh, nggak tahu pohon apa. Ini kayak gini nih, duri-duri, jadi kan harus dibersihin tuh. Nah di sini tuh pertama lokasinya itu aku pakai untuk kayak tempat duduk doang. Terus banyak yang request. Dulu tuh aku terkekeh pengen bikin rumah pohon tuh karena apa ya, aku lupa. Jadi di sini tuh awalnya tuh memang cuma pakai kayak kayu-kayu untuk aku bisa untuk tiduran atau enggak bisa untuk duduk-duduk gitu. Terus di sini tuh nah pas aku ngeliat pohon ini kayaknya yang dibikin rumah pohon bagus, terus aku bikin. Nggak taunya memang jalan hidup tuh nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau aku balik lagi ke sini harus dipertimbangkan. Jadi memang awal mula pertamanya Gadis Petualang itu cuman kayak solo camping, bushcraft. Terus banyak yang bilang videonya kreatifin lagi dong, nggak jelas maunya bushcraft atau solo camping, tapi aku maunya keduanya. Dan kebetulan pas di lokasi ini tuh awal mula banyak orang kenal Gadis Petualang. Jadi di tahun 2020 itu aku ingat banget, pokoknya itu di November akhir banget itu aku sama Bocil pas lagi banyak liburnya kan. Jadi dia nemenin aku di sini sampai aku hujan-hujanan pun dia mau gitu nemenin. Terus itu aku nangis. Jadi memang awal mula rame itu kan dari sini tuh. Jadi kalau misalkan emang berat sih buat ninggalin tempat ini. Terus aku apa ya, ngeliat lokasi itu jadi pengen
bikin rumah pohon di sini lagi, tapi dari nol. Di sini nangisnya bukan drama ya, tapi emang beneran kangen banget sama masa-masa yang ada di sini. Susahnya tuh kerasa banget waktu di sini. Jadi aku di sini udah lumayan lama sih, udah nikmatin pemandangan, terus udah ngeliat rumah pohon yang pertama, udah lumayan keluar lah rasa-rasa kangennya itu udah sedikit menghilang karena udah ke tempat ini dan udah ngeliat rumah pohon ini. Jadi aku mau balik lagi ke rumah pohon, bukan balik lagi, maksudnya mau nerusin perjalanan aku untuk ke lokasi rumah pohon yang di tempat Babe, karena aku mau ngebongkarin juga kan, terus mau aku ambilin pakunya. Sekalian aku mau mikirin aku bakalan di sini atau enggak, karena kalau di sini tuh kayaknya waktu tuh bocil nggak pernah ketakutan. Takut juga itu takut, bukan takut yang lebih takut di lokasi rumah pohon Babe itu. Kalau misalkan di sini tuh masih kayak ya masih benar kerasa amannya deh. Kalau dari yang namanya manusia tuh nggak pernah ada kalau malam, tapi waktu itu memang ada kayak pemburu yang hampir atau datang gituan, tapi mereka nggak ngeganggu. Terus minusnya juga di sini banyak orang-orang kebun yang wayahnya lewat, jadi kalau misalkan pas jamnya mereka kerja itu banyak banget suara motor mereka lewat warawiri gitu. Kita lanjut ke lokasi rumah pohon yang di tempat Babe aja. Nah, jadi nih kalau misalkan kita mau ke puncak gunungnya gitu, jadi dari rumah pohon tadi itu juga bisa, terus dari jalan ini juga bisa. Jalannya itu sekitar 30-45 menit, karena jalannya itu tuh dia terus nanjak, nggak ada landainya. Terus di bagian atasnya itu tuh udah hampir ke puncaknya, tanjakannya itu tuh udah mulai batu-batu gitu, jadi batu-batu besar yang kita naikin, jadi kayak kita ngerayap di batu gitu. Oke guys, sampai ketemu di lokasi rumah pohon yang di tempat Babe. Karena ini jalannya lumayan jauh dan takutnya bosan dengan ngeliat perjalanannya aja. Jadi kita harus langsung ke lokasi rumah pohonnya.